Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, saya dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran warga negara. A. Makna hak dan kewajiban warga negara. Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau dapatkan. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Misalnya, seorang pegawai berhak mendapatkan upah apabila sudah melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Misalnya, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah hanya hak warga negara Indonesia saja. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang yang bukan warga negara Indonesia. Kewajiban sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas karena meliputi pula kewajiban asasi. Misalnya, di Indonesia menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang terlepas apakah ia warga negara Indonesia atau bukan. Adapun kewajiban bela negara hanya kewajiban warga negara Indonesia, sementara warga negara asing tidak dikenakan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan begitupun sebaliknya. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Meski menjadi hak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila keseimbangan itu tidak ada, akan terjadinya kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan begitupun sebaliknya. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Meski menjadi hak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila keseimbangan itu tidak ada, akan terjadinya kesenjangan sosial yang berkepanjangan. B. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Ketiga nilai tersebut secara langsung ataupun tidak langsung mengatur hak dan kewajiban warga negara sebagaimana dipaparkan sebagai berikut. 1. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaan serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum.
C. Sila Persatuan Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. D. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorang dan dilindungi pemanfaatnya oleh negara serta memberikan kesempatan besar-besaran kepada masyarakat. 2. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai negara peraturan daerah. Beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam UUD NRI tahun 1945 yaitu A. Hak atas kewarganegaraan, B. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, C. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, D. Hak dan kewajiban bela negara, E. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, F. Kemerdekaan memeluk agama, G. Pertahanan dan keamanan negara, H. Hak mendapat pendidikan, I. Kebudayaan nasional Indonesia, dan K. Kesejahteraan sosial. 3. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Dengan kata lain, nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. C. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Misalnya, kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia. Hal ini dapat disebabkan oleh program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Atau bisa juga disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu A. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, B. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, C. Sikap tidak toleran, D. Penyalahgunaan kekuasaan, E. Ketidaktegasan aparat penegak hukum, F. Penyalahgunaan teknologi. 2. Kasus pelanggaran hak warga negara. Anak jalanan dan pengemis merupakan salah satu golongan warga negara yang kurang beruntung karena tidak bisa mendapatkan haknya secara utuh. Kondisi yang mereka alami salah satunya disebabkan oleh terjadinya pelanggaran terhadap hak mereka sebagai warga negara. Misalnya, pelanggaran terhadap hak mereka untuk mendapatkan pendidikan sehingga menjadi putus sekolah dan akibat mereka menjadi anak jalanan. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi, misalnya sebagai berikut. A. Proses penegak hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya, masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan pelakuan oknum aparat penegak hukum terhadap aparat pelanggaran hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi, dan sebagainya. B. Saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi, padahal pasal 27 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 mengamatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. C. Makin merambatnya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan, dan rumah tangga, dan sebagainya. Padahal
Pasal 28A, 28J UUD NRI tahun 1945 menjamin keberadaan hak asasi manusia. D. Masih terjadi tindakan kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan, padahal pasal 29 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksanakan secara sepenuhnya. Amanat pasal 31 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. F. Pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran PCD atau DVD, bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya dan sebagainya. 3. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Slogan singkat mempunyai makna yang sangat dalam, yaitu ajakan kepada setiap warga negara untuk memenuhi kewajibannya. Salah satunya adalah membayar pajak. Kewajiban warga negara bukan hanya membayar pajak, tetapi masih banyak lagi bentuk lainnya, seperti tata aturan, menjunjung tinggi pemerintah, dan bela negara. Kewajiban-kewajiban tersebut apabila dilaksanakan akan mendukung suksesnya program pembangunan di negara ini, serta mendorong terciptanya keadilan, ketertiban, perdamaian, dan sebagainya. D. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Upaya pemerintahan dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebab tidak muncul, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisasi atau bahkan dihilangkan. Berikut ini upaya pencegah yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. A. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. B. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara serta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. C. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. D. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. E. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal atau non-formal. 2. Membangun partisipasi masyarakat dalam pencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pencegah dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negara yang mencerminkan penegak hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Sikap tersebut dapat Anda tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara.